Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edran Janipur, NIM 1920505012 dari kelas PMIA, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI di mata kuliah Psikologi Terapan, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, materi hari ini adalah counseling and counseling dalam kajian psikologi. Counseling adalah suatu bentuk pengembangan melalui pelatihan dan bimbingan yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan counseling adalah untuk mendukung pembelajaran karyawan atau klien demi membantu mereka dalam meraih tujuan pribadi atau tujuan profesional tertentu. Contoh counseling ini biasanya ditemukan oleh seseorang manajer kepada karyawannya, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan karyawan yang bersangkutan. Selain itu, contoh counseling karyawan lainnya seperti meningkatkan kepercayaan diri karyawan dan juga atasan dalam menyelesaikan problem, dan meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Konseling adalah pemberian bimbingan dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang yang menggunakan metode psikologi seperti pengarahan, pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, penyuluhan, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa counseling dan konseling keduanya memiliki peran yang sangat penting. Situasi kerja yang membutuhkan counseling. Yang pertama, orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk mengajarkan. Yang ketiga, keterampilan dalam pekerjaan, komitmen karyawan dan kekurangan. Yang keempat, konflik dalam rekan kerja. Yang kelima, perbaikan prestasi kerja. Yang keenam, perubahan dalam orientasi bisnis. Yang ketujuh, konflik karyawan dengan pelanggan. Yang kedelapan, evaluasi formal dan informal. Situasi kerja yang membutuhkan konseling. Terjadinya perubahan organisasi, PHK, adanya penurunan gaji, status atau jabatan. Karyawan merasa adanya hambatan karir. Karyawan merasa kecewaan atas atasan, ada konflik dan rekan kerja, karyawan stres, jenuh, atau terlalu banyak tanggung jawab. Karyawan bimbang dan kemampuannya. Karyawan menghindari ketika mendapat tugas. Karyawan memiliki masalah pribadi, kadang berpengaruh pada prestasi. Karyawan mengalami kegagalan, kemampuan karyawan yang luar biasa. Melalui counseling dan counseling, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kerja. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan keyakinan bahwa tujuan dan dicapai. Yang kelima, memperkaya hasil belajar karyawan. Yang keenam, meningkatkan komunitas atasan dan bawahan. Itu saja penyampaian pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa